Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eleven Philip Syaloho dengan NIM H1B12243, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi hasil ujian akhir semester yang dimana dosennya yaitu Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Di sini saya mengambil judul yaitu fungsi partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Demokrasi negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang benar-benar bermakna. Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan pikiran dan hati nurani. Menurut Miriam Budiarjo mengatakan bahwa partai politik itu adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut R.H. Sultau, partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik itu dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai salah satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan di antara mereka untuk kepentingan nasional. Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik itu sendiri. Pertama yaitu teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Yang kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi kritis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Yang ketiga yaitu teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Selanjutnya, peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam fungsi-fungsi partai politik. Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik. Adapun beberapa partai politik yang dapat dirumuskan berdasarkan fungsi-fungsi partai politik yaitu sebagai berikut, yaitu komunikator politik. Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Sosiolog J.D. Halloran, seorang pengamat komunikasi massa, berpendapat bahwa komunikator politik itu memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan suatu opini publik.
Salah satu teori opini publik yang seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik yaitu teori pelopor mengenai opini publik. Dalam hal ini menegaskan bahwa pemimpin menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan dan akhirnya diterima. Para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Dan Nimo mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik antara lain yaitu politikus, profesionalis, dan aktivis. Saya menjelaskan yang pertama yaitu politikus. Politikus adalah orang-orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Yang kedua, profesional. Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama. Munculnya media massa dan perkembangan serta media khusus atau seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dan sebagainya, yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukan dan pengolahan lambang-lambang dan khalayak khusus. Yang ketiga yaitu aktivis. Aktivis itu adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal pertama. Tiga, aktivis. Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Pertama, terdapat juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya, orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah. Dalam hal ini, komunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Juru bicara ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi. Namun, ia cukup terlibat baik dalam politik dan semi-profesional dalam komunikasi politik. Selanjutnya membahas tentang fungsi partai politik. Yang pertama yaitu tentang komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat di tengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses tersebut dinamakan interest aggregation. Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Jika peran utama ini tidak dilakukan, pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Selanjutnya yaitu sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa karena proses penyampaiannya itu tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik yaitu sebagai berikut. Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. Yang berikutnya yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional. Karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik itu menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Berikutnya yaitu pengatur konflik politik. Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik di antara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibatnya negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Aaron Lispert, perbedaan atau perpecahan di tingkat masa bawah dapat diatasi oleh kerjasama di antara elit-elit politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elit politik.
Partai politik belum berjalan melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Hal ini disesalkan karena seharusnya setelah Indonesia menjalankan pemerintahan secara berdaulat sejak 7 tahun silam, bisa mendorong fungsi parpol bisa lebih baik. Partai politiklah yang banyak menghasilkan para politisi. Sangat penting menghasilkan politisi yang berkebudayaan atau politisi yang punya martabat, harga diri, dan cara berpikir yang jernih. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya partai politik. Tugas partai politik adalah sebagai wadah untuk penataan ide, gagasan, dan sebagai tempat penyampaian aspirasi rakyat untuk dijadikan sebagai opini publik yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan yang teratur dan sesuai dengan keinginan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan perannya sebagai aktor penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga negara. Namun, pada kenyataannya partai politik menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh sebab itu, partai-partai belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, melainkan hanya untuk kepentingan elit politik itu sendiri. Misalnya, pergeseran peran ideologi yang sebenarnya sebagai salah satu landasan yang sangat penting dalam partai politik, beserta kader-kadernya dalam kerja politik yang menyangkut kepentingan yang luas, namun ideologi dalam hal ini hanya dijadikan sebagai konten pencitraan yang manipulatif. Ideologi kemudian hanya sebagai aksesoris dalam partai politik. Ideologi dikalahkan dengan kepentingan jangka pendek elit-elit partai politik dan mengejar kepentingan pribadi sendiri. Dari kasus ini kita dapat lihat bahwa banyak elit politik yang berpindah dari partai yang satu ke partai yang lainnya. Perilaku elit terkadang tidak mencerminkan ideologi partai politik itu sendiri, baik dari tindakan asusila, korupsi, atau kebijakan yang bertentangan dengan ideologi partai dalam situasi ketika menjadi pejabat negara. Menurut saya, solusi agar fungsi parpol ini tidak melemah mungkin dengan perlunya penataan partai politik ke depan agar lebih baik. Partai politik harus membuat konstitusi partai yang benar-benar mencerminkan bagaimana fungsi partai dijalankan agar partai itu berjalan lebih demokratis. Begitulah penjelasan saya terkait dengan fungsi partai politik. Jika ada kata kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.